kesetimbangan dalam kimia. Seperti namanya, kesetimbangan artinya adalah keadaan di mana reaksi kimia mengalami setimbang, yaitu keadaan ketika konsentrasi reaktan dan produk dalam reaksi kimia tidak berubah lagi. Dimana ketika kita berada dalam sebuah reaksi, seumpama di sini A plus B menghasilkan C, konsentrasi semuanya ini tidak mengalami pengurangan lagi atau perubahan lagi, artinya berimbang antara sebelah kiri, sebelah kanan, di mana ini sebelah kiri kita sebut dengan reaktan, sebelah kanan ini kita sebut dengan produk. Hal ini ya, tidak terjadinya penambahan konsentrasi ini disebabkan karena laju pengurangan atau laju berkurangnya reaktan setara dengan laju pembentukan produk. Seperti itu. Artinya adalah ketika laju pengurangan A dan B ini nilainya sama dengan laju pembentukan C. Sehingga jika kita lihat dalam bentuk grafiknya akan seperti ini. Di sini fungsi waktu, kemudian ini fungsi konsentrasi. Laju pengurangan antara reaktan dan produk itu, ini yang V1 yaitu pengurangan reaktan, kemudian yang di sini adalah V2 dan ini pembentukan produk. Bertemu pada satu titik yang dimana di sini disebut keadaan setimbang. Seperti itu. Kemudian jenis reaksi. Jenis reaksi setimbang, kesetimbangan. Di sini ada yang terjadi reaksi dua arah ya, contohnya yaitu ketika kita mereaksikan A plus B kemudian terjadi dua arah menghasilkan produk C, atau saya buat persamaannya lebih mudah untuk dipahami lagi. A plus B menghasilkan C, namun kemudian C ini bisa kembali menjadi bentuk A plus B. Seperti itu. Ini disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Kemudian ada juga jenis kesetimbangan yang lain, yaitu ketika reaksinya terjadi satu arah. Ini contohnya adalah saya buatkan contoh proses pembakaran kertas. Ini disebut dengan kesetimbangan statis. Kemudian saya lupa tadi di sini membuatkan contoh. Ini contohnya yaitu seperti ketika kita merebus air, di mana air yang direbus menjadi uap, kemudian bisa mengembun lagi. Kemudian adapun jenis fasenya,
fase dalam reaksi kesetimbangan ada dua juga. Jenis fase dalam kesetimbangan ada dua, yaitu ada satu fase homogen, di mana homogen ini seperti namanya, yaitu dalam keadaan fase yang sama, ya. Dalam satu reaksi itu terdapat fase yang sama. Oke. Atau saya tuliskan, jika wujud zatnya sama antara reaktan dan produk. Misalnya di sini saya buatkan reaksi pembentukan amonia di sini dengan gas nitrogen. Nitrogen di alam dalam bentuk N2 kemudian akan bereaksi dengan gas hidrogen di alam, hidrogen juga dalam bentuk H2 menghasilkan amonia NH3 yang juga dalam bentuk gas. Kemudian saya coba setarakan di sini harusnya 2, kemudian di sini 3 agar reaksinya setara. Ini yang disebut dengan kesetimbangan yang bersifat homogen. Kemudian ada yang kedua, yaitu kesetimbangan yang bersifat heterogen, di mana jika wujud atau fase gasnya, fase zatnya, tidak sama. Contohnya di sini pada reaksi pembentukan karbon monoksida. Karbon monoksida itu reaksinya terjadi antara karbon yang fasenya solid dengan air uap dalam fase gas. Kemudian ini akan menghasilkan karbon monoksida dalam fase gas dan gas hidrogen dalam fase gas juga. Jika dilihat dari persamaan reaksi ini, di sini karbon dalam fase solid, air dalam fase gas, kemudian menghasilkan produk berupa karbon monoksida dalam fase gas dan hidrogen dalam fase gas. Ini tentunya kita sama-sama tahu artinya adalah terjadi reaksi antara fase gas yang heterogen. Kemudian selanjutnya untuk kesetimbangan reaksi kimia, menetapkan antara sesuatu itu setimbang atau tidak ada dinamakan ketetapan kesetimbangan. Ya, saya buatkan di sini ketetapan kesetimbangan. Saya buatkan di sini. Ketetapan kesetimbangan atau nilai dari kesetimbangan suatu reaksi kimia ini merupakan definisinya adalah perbandingan konsentrasi antara reaktan dan produk. Oke. Misalnya kita coba dengan reaksi pembentukan amonia yang tadi, di mana nitrogen bereaksi dengan hidrogen dalam fase gas menghasilkan amonia dalam fase gas. Kemudian ini ketetapan kesetimbangannya, ditulis ketetapan kesetimbangan itu, by the way saya lupa di sini, biasanya ditulis dengan KC, ya. Ketetapan kesetimbangannya ini menjadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu
ini lambang konsentrasi NH3, kemudian dibagi konsentrasi reaktannya yaitu N2 dan H2. Kemudian sekarang kita tulis pangkat sini koefisiennya sebagai pangkat, di sini pangkat 2 untuk NH3-nya, kemudian H2-nya pangkat 3. Nah, ini merupakan ketetapan kesetimbangan dari reaksi kesetimbangan pembentukan amonia. Ini juga berlaku nilai KC ini berlaku untuk semua reaksi kesetimbangan yang lain. Ya, yang jelas reaksi kesetimbangan memiliki ketetapan dengan ketentuan yaitu perbandingan antara produk dibagi reaktan. Seperti itu.